Karena itu kenapa ya Menteri Pemberdayaan Wanita sekarang mengharapkan guru-guru PAUD itu harus laki-laki. Ya, guru PAUD itu kan laki-laki harusnya, bukan perempuan. Kenapa? Karena pada usia 2 tahun ketika anak usia dini itu butuh yang namanya basic trust, rasa kepercayaan diri. Karena itu ya salah satu daripada terminologi kota sehat atau kota yang ramah anak itu adalah ya harus ada PAUD sing gurune wong lanang. Nah ini ya, sekarang PAUD kan banyak yang perempuan ya. Kalau menurut ilmu psikologis tidak pas karena di dalam kitab itu ada mas'uliyatul ab li ibnihi ya atau tanggung jawab bapak terhadap anaknya. Itu ternyata yang paling berperan pendidikan anak itu malah bukan ibunya. Yang banyak berperanan itu malah bapaknya. Lah sekarang itu para bapak-bapak menurut survei angka kedewasaan ya remaja putra kita kalau di luar negeri itu 17 tahun sudah dewasa, kalau kita rata-rata usia 25 sampai 30. Ya, baru dewasa. Ya, inilah yang kemudian harus kita dongkrak karena apa? Di luar negeri itu basic trust-nya sudah terpenuhi. Kalau kemudian figur bapak tidak ada, langsung kemudian digantikan oleh figur sekolahan atau negara. Nah, kalau kita kan tidak kan, dititipnya mbah wedok, akhirnya jadi kenyih. Ya. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki itu sama membutuhkan yang namanya basic trust tadi. Karena itu untuk kekuatan jiwani tadi maka yang paling penting itu harus ada harmonisasi yang namanya keluarga. Coba jenengan bisa bayangkan ya angka perceraian yang paling tinggi sak nasional itu 5 besar itu ditempati oleh Jawa Timur semua, Bu. Nomor 5 itu Blitar Raya, waduh masuk ya. Nomor 1-nya itu Banyuwangi kalau tidak salah. Jadi semuanya itu didominasi oleh Jawa Timur. Ya, karena itu kalau jenengan saged ningali, ternyata kekuatan dari basic trust itu masih diperlukan. Karena itu menurut Profesor Masaru Emoto tadi, kejiwaan tadi itu harus benar-benar kita. Ya, karena ternyata banyak penyakit itu sumbernya itu dari jiwa yang tidak tenang. Sumber ketenangan jiwa apa? Ternyata sumber daripada ketenangan jiwa itu adalah kejujuran. Ya, sumber ketenangan jiwa itu adalah kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Jenengan kedah jujur. Nek jenengan jujur, Allah badhe maringi pitedah dumateng jenengan supaya jenengan berada di dalam kebenaran. Kalau jenengan berada di dalam kebenaran, niscaya Allah akan menunjukkan jenengan semua ke jalan surga. Asidku tumakninah. Sesungguhnya jujur itu adalah sumber daripada tumakninah atau ketenangan jiwa. Karena itu harus kita toto batin kita supaya mereka itu bisa sidquniyah. Sidquniyah itu adalah jujur di dalam niat tadi. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau seseorang itu pengen tidak dimurkai oleh Allah, minimal dia harus berlindung kepada 5 hal. Apa 5 hal tadi? Yang pertama adalah ghadab tadi. Ghadab itu adalah kemarahan. Karena itu nek jenengan dalam keadaan ghadab atau marah, maka jenengan harus satu merubah posisi. Kalau dalam keadaan berdiri harus duduk. Kalau dalam keadaan duduk ya masih marah harus kemudian berbaring. Kalau masih marah, jenengan air wudhu. Karena setan itu dari api, wa'atfi'u. Ya, kemudian padamkanlah ya api tadi dengan air. Dengan mengambil air wudhu. Dengan wudhu ternyata masih marah, ya sholat mutlak 2 rakaat. Sholat ternyata kemudian masih marah-marah. Jenengan ndonga mawon supaya hatinya ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terakhir.
Ya minta supaya hatinya diganti tidak gampang marah. Karena marah itu efeknya sangat dahsyat luar biasa. Ya, semakin jenengan marah, tulang kita menjadi semakin lemah, tensi kita menjadi semakin tinggi, jantung kita berdetak menjadi semakin keras, penyempitan pembuluh darah menjadi semakin progresif, lah penyakit-penyakit menjadi semakin datang. Menurut Imam Ali, ya cepat mati itu karena marah. Nah ini. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Orang banyak mati mendadak itu karena marah-marah. Ya, orang kemudian mengalami bulimia. Bulimia itu adalah mau makan banyak kemudian diutah nih meleh. Seperti Lady Diana itu kan mengalami bulimia. Kemarahannya, agresinya yang tidak bisa disalurkan karena ya terpengaruh oleh norma-norma kerajaan, itu akhirnya membuat dia menjadi mutah. Itu simbolisasi daripada menolak. Ya, karena itu kalau ibu-ibu itu amen mutah mawon, itu sebenarnya simbol penolakan. Seperti misalnya ibu kalau sedang hamil itu kan muntah-muntah toh. Ya, itu sebenarnya dalam hatinya ibu-ibu itu mengatakan begini, ya, enakan dielu timbang gue kan. Wong podo-podo Pak, ya. Ya, kok sing nanggung saya, akhirnya mutah-mutah minta perhatian. Nah ini yang ya, kadang-kadang itu simbolisasi daripada penolakan. Karena itu ketika seseorang itu marah, dia harus kemudian hati-hati. Diperhatikan supaya kemudian azab di dunia tidak datang, azab di akhirat tidak datang. Pertama adalah ghadab atau marah. Yang kedua, adamu sholatil jamaah. Tidak ya melakukan sholat jamaah. Karena itu mana yasma'u minal adzan liyusiban ya al-khaybar. Barang siapa yang mendengar adzan tidak cepat mendatangi, maka dia akan diserbu dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata jama'atan sifaun. Sesungguhnya sholat jamaah itu adalah obat. Ya. Sholat jamaah itu adalah obat. Karena itu kenapa jenengan ketika sholat, kalau di Masjidil Haram kan mesti syawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan. Kalau di sini biasanya syawu sufufakum fa inna taswiyatas shafi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan barisan, karena dengan lurus dan rapatnya barisan itu merupakan prasyarat daripada sholat. Jenengan pengen dapat kapling surga, tidak perlu jenengan beli surga itu dengan 4 juta atau 6 juta. Kan ada toh aliran ya di timur sana. Ini kalau mau beli kapling surga itu harganya 4 atau 6 juta. Wong surga didol. Terus maklal properti ini loh sopo kan gitu nih. Jadi kadang-kadang ada orang yang seperti tadi. Sedangkan untuk mendapatkan kapling surga itu sangat mudah sekali. Jenengan kalau ada melihat sebuah barisan sholat itu yang kosong, jenengan kemudian memenuhi, itu jenengan banallahu baitang fil jannah, jenengan dibangunkan bangunan di surga. Kalau jenengan di sini ya, misalnya kalau pakai KPR ya, rumah 36 atau 45 diangsur 15 tahun. Itu aja kadang-kadang ngangsure itu ya iso tutuk iso mboten ya, iso didol melih ya. Tapi kalau di surga ya itu adalah seluas langit dan bumi. Dan itu kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus sholat jamaah. Jenengan sakit sholat jamaah itu obat Bapak Ibu semuanya. Inna sholata yakti rizki. Orang yang sholat jamaah itu bisa mendatangkan rizki. Ada beberapa orang itu yang mengatakan saya itu Pak Dokter bekerja, penghasilan saya besar, tapi kok tidak ada barokahnya sama sekali. Ya, setiap kemudian saya bekerja mesti hilang begitu saja. Jenengan sholat napa mboten? Jenengan kan Islam toh? Nggih. Sholat napa mboten? Mboten. Ya. Ya apa bisa mendapatkan barokah dari Allah kalau kemudian dia tidak melakukan sholat? Innallaha fauqal jamaah. Sesungguhnya Allah itu berada di dalam jamaah. Ya. Inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu berserta orang yang kesendirian. Innama di'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya ya, serigala itu hanya makan domba yang keluar dari kawanannya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau jenengan pengen sehat, maka jenengan harus rajin-rajin sholat jamaah, terutama bagi bapak-bapaknya.
Ya, karena kadang-kadang kalau kita di masjid itu kalau sholat jamaah, ya itu orang orientalis mengatakan Islam itu jaya kalau sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Kira-kira sakit no mboten? Ya. Insya Allah sakit nggih. Ya, sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Itu orientalis itu mengatakan pasti ya kita akan gempar luar biasa kalau kemudian umat Islam itu bisa berjamaah sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Tapi ternyata kadang-kadang kalau kita melihat di masjid itu sing ngadani mbae wis sewepo ya. Pujian-pujian dhewe ya, tolah-toleh setengah jam ora enek jamaah, dikomat-komati dhewe ya. Diimam-imami dhewe. Ya. Nah itu kadang-kadang yang terjadi seperti tadi. Karena apa? Sholatul jamaah itu merupakan sifaun, merupakan obat bagi seseorang. Karena apa? Di situ ada pahala silaturahim. Karena itu setelah harokatul irtidat, gerakan permurtatan zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu kemudian kaum muslimin itu ketika zaman Umar bin Khattab, sholatnya itu mulai renggang-renggang. Karena itu Umar itu meluruskan jamaah soft sholat itu dengan menggunakan tombak, Bu. Jadi tombak itu didudulnya yang bokongnya gitu, ya. Sapa sing ora lurus ya, terkena tombak sampai segitu. Ya, kaki dengan kaki dirapatkan, ya. Kemudian bahu dengan bahu dirapatkan. Lah sak menika, karena itu ya sawu sufufakum wala takhtalifu qulubakum. Rapat dan luruskan barisan. Kalau jenengan mboten rapat dan lurusnya barisan, pasti akan terpecah belah hatimu. Karena itu umat Islam kan kadang-kadang sulit untuk disatukan kan. Beda dikit saja wis tukaran. Jadi carane gampang, deloken carane sholat. Nek carane sholat itu kemudian benggang-benggang sope, alamat ya. Alamat ya, itu sulit untuk dipersatukan. Karena apa? Satu, tidak mempunyai ilmu. Dua, hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Ketiga, dia ananiah. Keempat, dia itu takabur karena nggak mau mencari ilmu. Kelima, dia jahil. Wah, wakeh nanti ya kalau orang itu kemudian ya, karena orang itu dituntut untuk senantiasa tolabul ilmi. Alimun, orang yang berilmu, ma tolabul ilm, orang yang senantiasa mencari ilmu tadi. Kalau dikatakan salah, dia akan memperbaiki, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mendatangkan murka Allah luar biasa itu adalah zina. Lam tathar fahisah fi qaumin qatun hatta tu'lina biha illa fasafihimut ta'un wal auja'ul lati lam takun madad fi aslabihim alladzina madau. Dan tidak tampak perzinaan apabila merajalela di mana-mana. Tidak tampak ya. Kecuali zina itu merajalela di mana-mana. Allah akan kemudian meratakan azab itu dengan ta'un wa aujaun. Ta'un itu adalah wabah, auja itu adalah penyakit-penyakit lam takun madad fi aslabihim, yang wabah itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena itu kalau sekarang ada HIV, ya ada kencing nanah, ada sifilis, ya, ada berbagai macam penyakit. Lah ini disebabkan oleh karena ya banyaknya manusia yang mengalami perzinaan. Angka perceraian yang tinggi itu karena SMS tadi, selangkah menuju selingkuh terus. Dan inilah yang sering membuat manusia itu kemudian banyak wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Karena innahu fakhisatan wa sa'a sabila. Ini adalah merupakan fakhisah, kekejian. Wasa'a sabila, yaitu jalan yang paling buruk. Tapi jenengan sakit ningali dalam kitab itu disebutkan orang yang melakukan zina itu minimal dia mendapatkan beberapa porsekot dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yudhibul baha, dihilangkan kewibawaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahul barokah, maka barokahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'idus sa'idah, maka dia akan jauh dari kebahagiaan. Miftahul azab, ya miftahul azab itu akan membuka azab. Yuk rasul ya fakir, mewariskan kemiskinan. Ya ya'tihil amrod,
kemudian mendatangkan penyakit. Jadi banyak sekali ternyata zina itu kalau dikerjakan. Dan ini kita hanya bisa keluar kalau kita kemudian taubatan nasuha. Ya, coba jenengan lihat dalam hadisnya malazima istighfaron ja'ala lahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hamin farjan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ya, ja'ala lahu min kulli dzikin makhrajan, dari setiap kesulitannya diberikan makhrajan. Wa min kulli hammin farjan, diganti kecemasannya dengan kesenangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada dua dosa yang akan cepat dilekaskannya azab, yaitu al-baghyu wa uququl walidain, yaitu kalau mereka itu kemudian berzina dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang akan dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang bisa kita lakukan hanya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa mendatangkan murka Allah apa? Yaitu qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu adalah memutus tali silaturahmi. Inna saitona ya'isu ayak budahu fi zaziratil arab walakin tahris bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa disembah di Jazirah Arab. Dulu orang-orang kan menyembah setan kan? Ya. Kemudian ketika datang agama tauhid, maka semuanya itu kemudian dihilangkan oleh Rasulullah. Ketika para wali datang ke sini, penyembahan berhala dihilangkan oleh para wali dan para dai yang ada di tanah Jawi ini. Tapi kemudian ketika para wali, kemudian para aulia, kemudian para dai itu sudah berlalu, maka datanglah penyakit lama, yaitu mereka itu akan dibujuk oleh setan lagi, walakin tahris bainahum, maka setan akan menjebak mereka dengan permusuhan, qati'ur rahim, yaitu memutus tali silaturahim. Coba jenengan bisa membayangkan, dulu pembesar NU yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para pembesar Muhammadiyah itu ketika bertemu di pondok atau masjidnya masing-masing, mereka saling menghormati. Ketika Mbah Hasyim itu datang di masjidnya Muhammadiyah di Gresik sana, maka kiai Gresik yang Muhammadiyah tadi nyepot, masang beduk, dan ketika kemudian dia mengimami, dia kemudian membaca kunut untuk menghormati Mbah Hasyim Asy'ari tadi. Begitu Mbah Yai Gresik tadi juga datang di Tebu Ireng, di pondok pesantrennya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka kemudian apa? Beduki masjid itu dicopot. Kemudian beliau ketika melakukan sholat subuh, dia tidak menggunakan kunut. Itu untuk menghormati. Dulu pembesarnya, para pemimpin kita itu saling menghormati satu dengan yang lain. Awake dhewe itu bukan pembesar loh. Awak itu cuma mutabik saja, orang yang hanya mengikut. Cek kemelinti loh, saya kadang-kadang enggak. Penyakit fanatik itu berbahaya, Karena itu laisa mina mamata ila jahiliyah, tidak termasuk golongan kami yang meninggal dalam keadaan asobiyah atau dalam keadaan jahiliyah. Asobiyah itu adalah fanatik. Kita itu ketika berjuang, kita hanya menyeru kepada Allah, dakwatun ilallah, yaitu dakwah hanya kepada Allah, bukan dakwatun ilayya, membesarkan dirinya sendiri, bukan dakwatun ilaina, yaitu hanya membesarkan kelompoknya saja, bukan dakwatun ilal firqah, hanya kepada golongan atau aliran saja. Tapi kita berusaha untuk kemudian jangan sampai kita masuk ke dalam qati'ur rahim, yaitu kita memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke surga orang yang kemudian memutus tali silaturahim. Barang siapa yang satru dengan tetangganya, tidak diaru-arui, Rasulullah hanya kemudian memberikan batasan 3 hari. Kalau 3 hari masih memusuhi, dianggap sudah membunuh saudaranya. Karena itu orang yang meminta maaf pertama kali, itulah yang pahalanya paling banyak. Kemudian yang terakhir, aklul haram, yang mendatangkan murka Allah itu kalau kita memakan barang yang haram.
Karena itu kalau ada seorang sahabat yang berdoa, rambutnya kusut masai, kemudian kulitnya berdebu, dia kemudian memohon sambil menangis, maka Rasulullah kemudian memberikan penjelasan. Ya, bahwa orang tadi berdoa dengan doa yang luar biasa pada penampakannya, tapi makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram. Wa kaifa tusjaba, bagaimana Allah akan kemudian mengabulkan permintaannya? Karena itu yang paling dahsyat adalah bagaimana kita bisa menjaga makanan dan rizki kita. Tolabul halali faridotun ala kulli muslim. Bahwa mencari barang yang halal itu merupakan faridoh atau kewajiban bagi setiap kaum yang muslim. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ya hati-hati dengan makanan kita. Karena makanan kita itu kadang-kadang kalau terselip dengan barang yang haram, doa kita akan nyandet ke pintu-pintu langit. Tidak bisa masuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus berhati-hati saja dengan apa-apa yang kita makan. Kelima tadi bisa mendatangkan azab yang kontan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu supaya hidup kita menjadi lebih indah, sebenarnya adalah kita harus senantiasa bisa jujur kepada diri kita sendiri. Bisa sumeleh, ngelenggono dan senantiasa ya bisa ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu kalih Gusti Allahipun, maka dia harus senantiasa falyamal amalan sholihan, mengerjakan amal soleh. Dan jangan sekali-kali jenengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, karena banyak sekali sekarang ini acara-acara misalnya ya ruwatan. Ya, di dalam serat Murwokolo ya, itu ternyata orang mengadakan ruwatan itu karena orang itu ora ilok atau kenek candik kolo atau mau dimakan betoro kolo. Dulu ceritanya itu di serat Murwokolo tadi, itu betoro guru itu ndak tahu spermanya kok tiba-tiba keluar. Ya, spermanya Betara Kala keluar, masuk ditadai oleh Dewi Uma, kemudian melahirkan anak yang namanya Betara Kala. Ketika sudah dewasa, maka Betara Kala itu minta ya kepada bapaknya supaya dia diberi makan. Maka makanannya adalah orang-orang yang sukerto atau orang-orang yang mengalami ya sukerto itu mengalami sial atau dalam bahasa agamanya tasaum. Lah akhirnya kemudian di dalam serat Pustaka Raja maupun serat Murwokolo, orang yang sukerto itu jumlahnya ya 171. Nah inilah yang kemudian sering ya orang-orang kita menjadi takut supaya melepaskan kesialannya tadi dengan ruatan nanggep wayang ya nanggep wayang dengan lakon Murwokolo tadi. Nah ini sebenarnya kalau kita melihat ya itu adalah merupakan perbuatan tasaum. Atasaumu minasirki. Tasaum atau sukerto itu sebagian daripada kesirikan. Ya. Karena itu jangan sampai kita menjauhi, kita harus menjauhi perbuatan yang demikian. Karena waladina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kunci kebahagiaan itu adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hidup kita indah maupun ya buram itu tergantung akidah kita. Kalau orang itu merasa sukerto sial terus kan diuber-uber dengan kesialan, dia tidak enak kan? Sudah kemudian utang ke sana kemari hanya untuk ruwatan saja, tapi ternyata kemudian bukan menjadi tenang, malah menjadi semakin salang surup, menjadi hati tidak enak, gelisah, cemas. Nah inilah karena orang yang beriman dan mencampur adukkan keimanannya itu dengan kesyirikan, maka dicabut rasa amnu atau rasa amannya, wahum muhtadun, dan dia kemudian akan tidak diberikan muhtadun. Karena itu kalau Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang melakukan kesyirikan, rasa amannya dicabut, ya dalam surat Al-An'am 82 tadi, ya rasa amannya dicabut dan dia diberikan bingung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus hilangkan itu dulu, nanti insya Allah kita akan menikmati bahwa hidup ini adalah indah. Kita berharap semuanya yang hadir di sini insya Allah menjadi zumrotun atau rombongannya ahli-ahli surga. Dan kita mengharapkan supaya ya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan diberikan keikhlasan yang paripurna dalam rangka untuk bisa bermujahadah di dalam dunia supaya kita bisa mendatangkan berkah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini senantiasa diijabahi, diberikan taufik barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan supaya kita bisa menyambut kehidupan kita ke depannya menjadi lebih indah dan barokah. Dan kita akan bisa mendapatkan jannah yang itu merupakan sebuah pangarep-ngarep yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur da'watana wa barrik ukhwatana wa wafiq qaddatana wa ayyid bil haqqi mursidana mumraqibana fi kulli a'tarin wa ajilana bi audatin al khilafah al islamiyah al alamiyah wa ja'alna amilina lizalika wa tawaffana 'ala zalika wa anta radin ana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wa najjata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa husnil khatimah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa su'il khatimah. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah tausiah yang disampaikan Dr. Azhar Anwar, semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Marilah kita tutup agenda dakwah kita dengan bacaan hamdalah. Dari kami kurang lebihnya minta maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.